Diam-diam, Raffi Ahmad turun tangan. Kemanusiaan dari balik sorotan. Di tengah keheningan yang menyelimuti kasus hukum Amar Zoni, publik tiba-tiba diguncang oleh desas-desus mengejutkan. Raffi Ahmad, sosok besar di dunia hiburan tanah air, disebut-sebut mulai turun tangan secara diam-diam. Tak ada kamera, tak ada pernyataan resmi, namun gerak-gerik kecil mulai tercium oleh awak media. Ini bukan soal pencitraan, bukan juga sensasi yang biasa menghiasi layar kaca. Tapi lebih dalam dari itu, ini soal kemanusiaan. Raffi dikenal sebagai entertainer papan atas, sibuk dengan puluhan bisnis dan program televisi. Namun, langkah yang tak terduga ini seolah membalikan citra selebritas glamor menjadi sosok manusia biasa yang punya empati mendalam. Ia bergerak di balik tirai, tak ingin dilihat. Namun justru langkah senyapnya yang kini menggema ke penjuru negeri. Publik pun bertanya-tanya, apa yang membuat Raffi di tengah gemerlap kesuksesannya memilih untuk peduli pada sahabat lama yang kini terpuruk dalam gelapnya sel penjara. Nusa Kambangan, jeruji besi yang menyembunyikan luka seorang ayah. Pemindahan Amar Zoni ke lapas Nusa Kambangan tak hanya menjadi headline media, tetapi juga menjadi titik balik tragis dalam perjalanan hidupnya. Penjara paling ketat di Indonesia ini bukan tempat biasa. Ia dijuluki Alcatraznya Asia, dikelilingi laut ganas, hutan lebat, dan tembok setinggi harapan yang sirna. Di sanalah Amar kini ditahan, jauh dari keluarga, jauh dari hiburan, dan lebih jauh lagi dari simpati publik. Suara-suara yang dulu bersorak atas ketampanannya kini hilang dalam kesunyian. Tidak mudah memberi kabar ke dalam jeruji itu, bahkan keluarga dekat mulai kesulitan menjangkau. Di tengah keterasingan inilah, sebuah nama yang tak pernah diduga muncul membawa sedikit harapan. Raffi Ahmad. Ia seperti cahaya samar di ujung lorong gelap, membawa pertanyaan besar, apakah ini bentuk pertolongan diam atau awal dari kisah persahabatan yang tertunda? Jejak lama, ikatan tak terlihat antara Raffi Ahmad dan Amar Zoni. Tidak banyak yang tahu bahwa Raffi dan Amar pernah berada dalam lingkaran yang sama. Dunia hiburan mempertemukan mereka, dari layar kaca hingga acara off-air yang gemerlap. Di balik kamera, ada tawa, canda, dan obrolan yang tak pernah masuk berita. Tapi lebih dari itu, Raffi adalah salah satu dari sedikit orang yang tak ikut mencaci saat Amar pertama kali tersandung kasus. Ia tak berteriak membela, tapi juga tak ikut mengecam. Pernyataannya waktu itu menyejukkan. Semua orang berhak atas kesempatan kedua. Ucapan yang kini terdengar seperti firasat bahwa mungkin suatu hari ia akan menjadi orang yang memberikan kesempatan itu. Kini, ketika Amar kembali jatuh, hubungan lama itu seperti hidup kembali. Bukan lewat pelukan atau jumpa pers, tapi lewat perhatian kecil, langkah hening, dan rasa peduli yang tak perlu diumbar. Langkah senyap. Raffi Ahmad disebut lakukan investigasi pribadi. Menurut informasi yang beredar di kalangan media, Raffi Ahmad mulai mengambil langkah senyap dengan menghubungi beberapa pihak yang pernah bekerja sama dengan Amar Zoni. Ia tidak datang dengan sorotan kamera atau pernyataan resmi, tapi dengan rasa penasaran dan kepedulian yang membuncah. Satu persatu informasi ia gali, kondisi kesehatan Amar, stabilitas mentalnya, hingga kabar bahwa Amar tengah dilanda depresi berat. Ini bukan gerakan publik figur biasa, ini gerakan seorang teman lama yang merasa bertanggung jawab secara moral. Bahkan disebutkan bahwa Raffi mulai mendekati seorang rekan hukum yang pernah membantunya di masa lalu. Bukan untuk mengambil alih kasus, tapi untuk sekadar memastikan Amar mendapat perlakuan hukum yang manusiawi. Semua ini dilakukan dalam diam, tapi jejak langkahnya mulai terbaca oleh mata jurnalis yang tajam. Pertemuan dua dunia, Raffi Ahmad dan Ustadz Dery dalam misi sunyi. Langkah Raffi tak berhenti di ranah hukum. Ia disebut-sebut menjalin komunikasi dengan tokoh spiritual Ustadz Dery Sulaiman, pendakwah yang dikenal dekat dengan artis dan sering menjadi tempat curhat kalangan selebritas.
Ustadz Dery sempat melontarkan pernyataan samar tentang seorang sahabat artis yang kini berada di titik terendah hidupnya. Sosok yang dulunya penuh semangat dan kini terpuruk, membutuhkan dukungan bukan hanya secara lahir tapi juga secara iman. Pernyataan ini sontak menimbulkan spekulasi publik, apakah yang dimaksud adalah Ahmad Zhoni? Dan jika benar, apakah Raffi Ahmad menjadi penghubung yang meminta sang ustadz menyampaikan pesan harapan kepada sahabatnya? Ini bukan lagi cerita tentang dua selebritas, tapi dua manusia yang mencoba saling menguatkan dalam sunyi. Pesan yang tak pernah terlupakan, satu kalimat yang hidup di hati Raffi. Beberapa tahun silam, Raffi Ahmad pernah berada di titik terendah karena kasus narkoba yang hampir menghancurkan karir dan reputasinya. Di saat semua orang menjauh, Ahmad Zhoni diam-diam mengirim pesan pendek yang berisi harapan. "Bang, tetap semangat. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh mau berubah." Satu kalimat sederhana namun menyentuh dan membekas di hati Raffi. Kini ketika posisi mereka terbalik, Raffi merasa punya hutang moral untuk membalas ketulusan itu. Bukan karena kewajiban, tapi karena rasa syukur. Rasa syukur bahwa di masa kelamnya dulu, ada tangan yang tak terlihat yang sempat mengangkatnya. Kini giliran ia yang menyodorkan tangan itu, walau tanpa publikasi, tanpa headline, dan tanpa panggung. Pesan spiritual atau sandi diam? Tak lama setelah rumor kedekatan Raffi dan Ustadz Dery beredar, muncul sebuah video pendek yang mengguncang dunia maya. Dalam ceramahnya, Ustadz Dery berkata, "Jika kamu sedang jatuh, jangan takut, karena orang yang pernah jatuh tahu rasanya berjuang bangkit." Publik pun langsung mengaitkan kata-kata itu dengan kondisi Ahmad Zhoni. Apalagi, banyak yang menduga bahwa pesan itu berasal dari Raffi Ahmad. Bentuk komunikasi halus yang disampaikan melalui tangan seorang dai. Jika benar, ini adalah bentuk dukungan yang paling elegan. Tidak vulgar, tidak penuh drama, tapi cukup menyentuh bagi siapapun yang sedang dalam gelap. Dan mungkin hanya Amar yang benar-benar paham makna di balik kalimat itu. Demi keadilan, kajian hukum yang penuh rasa dan nurani. Salah satu sumber terdekat menyebut bahwa Raffi Ahmad tak hanya menanyakan kabar, tapi juga menginstruksikan rekannya untuk mengkaji kembali dokumen hukum lama milik Ahmad Zhoni. Ini bukan tentang membela kesalahan, tapi memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan manusiawi. Ia tahu betul bahwa keadilan bukan hanya soal pasal, tapi soal nurani. Raffi tidak ingin Amar diperlakukan seperti penjahat tanpa masa depan, tapi sebagai manusia yang pernah berbuat salah dan masih punya harapan untuk berubah. Dalam diam, ia berupaya agar sahabat lamanya mendapat ruang untuk bernafas, ruang untuk membuktikan bahwa setiap orang berhak menebus kesalahan dengan cara yang benar. Dalam diam, ia berupaya agar sahabat lamanya mendapat ruang untuk bernafas, ruang untuk membuktikan bahwa setiap orang berhak menebus kesalahan dengan cara yang benar. Janji lama yang akhirnya ditepati. Semakin dalam ditelusuri, semakin kuat dugaan bahwa kepedulian Raffi bukanlah hal baru. Ini adalah bentuk dari janji lama, janji untuk tidak meninggalkan mereka yang pernah hadir di masa sulitnya. Persahabatan tak selalu diumbar di media sosial. Kadang ia hadir dalam bentuk keputusan sunyi, langkah diam, dan usaha yang tak terlihat kamera. Raffi menyimpan semua ini rapat-rapat. Tak pernah ia ucapkan dalam wawancara, tak pernah ia unggah dalam story. Tapi setiap langkahnya, menghubungi ustadz, mengkaji dokumen, hingga menyampaikan pesan spiritual, semua seperti rangkaian janji yang perlahan ditepati. Dan di balik semuanya, ada satu keyakinan, bahwa hidup selalu berputar, dan di saat kita jatuh, mungkin hanya satu tangan yang benar-benar akan menjangkau. Akhir yang belum usai, persahabatan yang diuji oleh waktu dan takdir. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Raffi Ahmad. Tapi jejak langkahnya sudah cukup menjadi narasi yang menggugah nurani. Publik boleh menebak, media boleh berspekulasi, tapi yang paling tahu hanya hati. Hati yang pernah disentuh oleh kebaikan di masa lalu, kini belajar untuk membalas dengan cara yang lebih sunyi. Kisah ini belum selesai, tapi dari serpihan yang tersebar, terlihat jelas bahwa kadang bantuan tak datang dengan suara keras. Ia datang sebagai bisikan, sebagai pelukan dari jauh, atau bahkan sebagai doa yang disampaikan lewat orang lain. Dan mungkin, di balik semua jeruji besi itu, ada satu harapan kecil yang mulai tumbuh, berkat satu persahabatan yang tak pernah mencari panggung.